Kita akan memulai sesi final untuk KDMI Kapsel 2023 dengan mesti Dewan ini percaya bahwasanya semua perempuan di Indonesia harus memiliki sudut pandang yang feminisme radikal untuk mendobrak sistem bias gender dan menginginkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan termasuk dalam pemenuhan hak. Di sini kita sudah ada tim pemerintah dari tim agroteknologi, kemudian dan tim oposisi diisi oleh tim A. Baik, langsung saja dari tim pemerintah bicara pertama untuk menyampaikan argumentasinya. Ke depan kami persilahkan. Waktu akan dimulai ketika saudara berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dewan Juri terhormat yang telah memberikan kesempatan kepada kami selaku tim pemerintah untuk berargumen terhadap masukan ini. Sebelumnya, kami dari tim agroteknologi, saya Nanda Nandulai sebagai pembicara pertama dan rekan saya Nanda sebagai pembicara kedua dan rekan saya Emra sebagai pembicara ketiga sekaligus membaca kesimpulan. Sebelum kami masuk ke argumen, terlebih dahulu kami mendefinisikan mosi kali ini. Definisi dari mosi kali ini kami dari tim pemerintah sangat menyetujuinya. Karena kami dari tim pemerintah mengartikan bahwa yang mana mosi ini membahas feminisme radikal untuk mendobrak kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Yang mana feminisme radikal ini dapat kita artikan sebagai sekelompok kaum perempuan yang bergerak untuk memecahkan suatu masalah atau kaum perempuan yang tergabung dalam sebuah tujuan. Dari mosi kali ini, kami dari tim pemerintah terhadap mosi yang dibahas bahwasanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan sangatlah diperlukan. Jangan menyudutkan si perempuan ataupun si laki-laki. Dan jikalau ingin membahas suatu permasalahan ataupun suatu tujuan yang di sini terkait kesetaraan gender. Jadi si laki-laki dan si perempuan itu haruslah saling bekerja sama dalam menuntaskan masalah yang dihadapi. Jadi apabila si laki-laki nanti bekerja sendiri tanpa ada bantuan atau dorongan dukungan dari si perempuan, ada kemungkinan usaha yang mereka lakukan tidak akan berjalan dengan baik. Untuk itu kerjasama antara si laki-laki dan si perempuan ataupun dapat kita artikan kesetaraan gender dalam pemenuhan hak sangatlah diperlukan untuk memecahkan suatu masalah ataupun saling bekerjasama dalam suatu tujuan yakni kesetaraan gender. Sekali lagi kami dari tim pemerintah sangat menyetujui mosi kali ini, yang mana mosi ini nanti akan mendukung terhadap program-program yang ingin dituju terhadap kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Cukup sekian argumen dari kami selaku tim pemerintah dan ucapkan terima kasih. Selanjutnya kepada pembicara pertama dari tim oposisi untuk menyampaikan argumentasinya. Ada dua Isya di bidang itu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
telah diberikan kepada kami untuk membahas mosi kita kali ini. Bagaimana pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, izinkanlah kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu dari tim oposisi. Perkenalkan, nama saya Anissa Triwinda sebagai pembicara pertama dan saudari Rivaldi Ilhami sebagai pembicara kedua dan saudara Sahrulkiah dari pembicara ketiga. Baik, saya akan mengulang mosi kita pada kali ini, yaitu Dewan ini percaya bahwasanya semua perempuan di Indonesia harus memiliki sudut pandang feminisme radikal untuk mendobrak sistem bias gender dan menginginkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, termasuk dalam pemenuhan hak. Sebelum membahas mosi ini lebih jauh, harusnya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu sudut pandang, kemudian apa itu feminisme radikal, apa itu gender, dan apa itu hak. Baik, saya akan jelaskan satu-satu apa itu sudut pandang. Sudut pandang adalah pemikiran seseorang mengenai sesuatu baik atau buruknya. Kemudian, feminisme radikal seperti yang telah dibacakan dari deskripsi Dewan Juri tadi adalah penolakan atau gerakan perempuan untuk memperjuangkan ketidakadilan gender. Kemudian, apa itu gender? Gender adalah laki-laki dan perempuan. Kemudian, apa itu hak? Hak adalah sesuatu yang kita dapatkan ketika kita sudah melakukan kewajiban kita. Dari segi hak, perempuan dan laki-laki sudah berbeda. Jadi bagaimana bisa Dewan ini menyetujui antara peran laki-laki dan peran perempuan itu bisa disamakan? Dewan Juri yang terhormat. Dengan ini kami sangat jelas tidak setuju tentang mosi kali ini yang mempercaya bahwasanya semua perempuan di Indonesia harus memiliki sudut pandang yang sama tentang feminisme radikal untuk mendobrak sistem bias gender dan menginginkan kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki, termasuk dalam pemenuhan hak. Kemudian solusi dari kami Dewan Juri yang terhormat, seharusnya laki-laki itu harus lebih dominan dalam segala hal. Contohnya saja, bisa kita lihat dalam keluarga kita bahwasanya peran ayah dan ibu itu sangatlah berbeda. Oleh karena itu, karena pemikiran laki-laki itu lebih dominan daripada perempuan. Dengan ini sekali lagi kami jelaskan bahwasanya kami sangat tidak setuju dengan Dewan ini percaya bahwasanya semua perempuan di Indonesia harus memiliki sudut pandang feminisme radikal untuk mendobrak sistem bias gender dan menginginkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada pembicara pertama dari tim oposisi. Selanjutnya pembicara kedua dari tim pemerintah, silakan untuk memberikan argumentasi. Baik, terima kasih kepada Dewan Juri yang terhormat yang telah memberikan waktu kepada kami selaku tim government atau pembicara pemerintah. Saya selaku pembicara kedua dari tim pemerintah akan membahas terlebih dahulu terhadap apa yang disampaikan oleh tim pembicara pertama oleh Dewan. Tapi sebelum itu, mari kita ulang mosi kita bersama sekali lagi untuk sama-sama lebih mengetahui. Yang dimana Dewan ini percaya bahwasanya semua perempuan di Indonesia harus memiliki sudut pandang feminisme radikal untuk mendobrak sistem bias gender dan menginginkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, termasuk dalam pemenuhan hak. Sebelum kami menyampaikan argumentasi kami di Dewan, izinkan saya sekali membidas dari apa yang disebut oleh tim lawan. Yang pertama, dari tim lawan menyampaikan bahwasanya berbeda antara perempuan dan laki-laki. Tetapi dari tim lawan tidak menjelaskan begitu detail atau rinci. Berbeda dalam hal apa? Berbeda dalam
bahwasanya peran ayah dan ibu sangat berbeda. Ini juga sangat rancu, absurd sekali pernyataan yang disampaikan oleh tim lawan. Karena apa? Peran ayah dan ibu sangat berbeda. Mungkin yang dimaksud tim lawan adalah berbeda bahwasanya ibu merupakan seorang tulang punggung yang sangat relevan pada masa kita kali ini. Baik, kita masuk kepada argumentasi yang pertama, yaitu seperti kita berikan penjelasan terlebih dahulu. Dewan ini percaya. Mengapa percaya? Mari kita lihat semua dewan juri yang terhormat maupun audiens bahwasanya di era sekarang 5.0 di era globalisasi, siapa yang menjadi pemikir utama keluarga? Dominan lebih banyak apakah seorang ayah atau ibu? Apakah seorang perempuan atau laki-laki? Kita semua tahu bahwa kasus yang sekarang marak terjadi adalah karena kekurangannya keperhatian dari laki-laki terhadap penyuaraan perempuan. Yang kedua, kita sudah hidup di era globalisasi 5.0 yang menyatakan kesetaraan gender harus disamaratakan. Karena apa? Karena adanya hak. Setiap orang berhak melakukan apapun, baik itu pendapat, kritik, saran, ataupun menyampaikan sesuatu hal yang sangat berguna bagi kita tentunya di negara Indonesia ini. Mengingat bahwasanya perempuan di Indonesia pada saat ini status quo mengatakan bahwasanya perempuan tidak diperlakukan adil karena menganggap lemah dan tidak mempunyai kekuatan yang sama pada laki-laki. Padahal yang kita ketahui bersama bahwasanya kekuatan atau kemampuan tidak bisa diukur secara fisik, tapi bisa diukur secara mental, pengetahuan, ataupun cara pembinaan terhadap anak-anaknya untuk karakter bangsa kita ini. Yang kedua, seperti kita ketahui bersama, salah satu tokoh nasional kita yang mengangkat derajat perempuan untuk bisa menyuarakan itu semua. Saya yakin kita semua dari audiens ini bersetuju bahwasanya RA Kartini sudah bersusupaya pada masa kolonial Belanda untuk mengangkat derajat perempuan yang sama dengan laki-laki. Sehingga bahkan beliau pun dari dulu sudah berusaha untuk mengangkat semua derajat yang sama dari perempuan tersebut kepada laki-laki. Sehingga jika hal tersebut tidak diterapkan, tidak dipercayakannya bahwasanya perempuan yang memiliki sudut pandang feminisme radikal untuk mendobrak sistem bias gender sangat disayangkan sekali. Yang ketiga, perempuan pada saat ini jauh lebih kuat dalam keinginan bertahan hidup serta berkarir, yang dimana kita ketahui bahwasanya notabene di negara kita sendiri, negara Indonesia kita yang memiliki kurang lebih 200 juta penduduk, lebih dominan perempuan yang mengambil alih seluruh dari rumah tangga tersebut. Seperti apa yang disampaikan pembicara pertama, dari pembicara pertama harus menjelaskan seperti apa detail dari argumentasi yang mereka sampaikan. Maka dari itu kita kembali ke ideologi negara kita, yaitu sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang dimana seharusnya hal ini sudah menjadi cantum kita pertama untuk menyatakan kesetaraan gender dan memahamkan bahwa saya percaya untuk feminisme radikal tersebut. Yang kelima, jika feminisme radikal tidak dijadikan sebagai sudut pandang, maka akan menyebabkan daya pandang yang rendah terhadap perempuan. Maka selamanya di negara Indonesia kita yang cinta ini tidak akan pernah berkarir lagi perempuan, karena dianggapnya daya lemah dan juga daya fisik yang seperti saya katakan tadi, daya fisik yang begitu lemah sehingga tidak bisa melakukan apapun. Maka kami mengambil salah satu contoh, yaitu bahwasanya dalam sebuah kekeluargaan itu bukanlah mengenai siapa dari pemimpin keluarga tersebut ataupun kepala keluarga tersebut. Baik, seperti silakan. Tadi saudara Nanda mengatakan bahwa gak semua pemimpin keluarga itu harus laki-laki ya, sedangkan kita ketahui bersama. Oke, baik. Dari pembicara pertama mengatakan bahwa tidak semua pemimpin keluarga itu harus laki-laki. Mungkin saudara dari tim oposisi belum mengerti hal yang dimaksud kepala keluarga. Kepala keluarga itu tidak memandang gender di sini, tetapi siapa yang lebih peduli, siapa yang lebih berinteraksi sosial, yang lebih banyak melakukan hal-hal positif kepada keluarga tersebut. Itulah yang dinamakan bahwa ini adalah kepala keluarga dari tersebut. Kita tidak bisa semata-mata mendefinisikan laki-laki adalah kepala keluarga yang tidak memiliki tanggung jawab penuh terhadap keluarga tersebut. Sehingga dari semua argumentasi yang kami sampaikan, bahkan bisa disimpulkan dari tim lawan pun bahkan mengakui bahwa kepala keluarga tersebut tidak harus laki-laki, mengingat dari apa yang saya sampaikan tadi. Mungkin cukup sekian saya selaku pembicara kedua dari tim pemerintah, dan kepada Dewan Juri Pendengar, terima kasih.
Sekarang dari tim oposisi untuk menyampaikan argumentasi, kami persilakan kepada Pak Arifan Sugiyo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dewan Juri yang sangat kami hormati dan Bapak Wakil Rektor 3 yang sangat kami hormati. Dan rekan berpikir kami dari Impro yang sangat kami banggakan. Nah, Dewan Juri yang sangat kami hormati, sebelum kita mengupas terlalu jauh mengenai mosi kali ini, izinkanlah kami mengulangi sedikit apa yang dimaksud dengan mosi ini. Di mana mosi kita pada kali ini adalah Dewan ini percaya bahwasanya semua perempuan di Indonesia harus memiliki sudut pandang feminisme radikal untuk mendorong sistem bias gender dan menginginkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan termasuk dalam pemenuhan hak. Untuk itu, Dewan Juri yang sangat kami hormati, pertama-tama kami ingin mendefinisikan sedikit mengenai sudut pandang. Apa yang maksud dengan sudut pandang? Seperti yang dikatakan rekan kami tadi dari tim kontra mengatakan di bicara pertama, sudut pandang adalah suatu pemikiran seseorang mengenai baik atau buruknya, mengenai sesuatu. Dan kemudian, apa yang dimaksud dengan feminisme? Seperti yang dikatakan oleh Dewan Juri yang terhormat tadi, feminisme adalah gerakan yang dilakukan oleh perempuan karena ketidakadilan gender. Nah, mosi kita pada kali ini adalah Dewan Juri yang terhormat. Dewan ini percaya bahwa saya semua perempuan di Indonesia harus memiliki sudut pandang feminisme radikal untuk mendorong sistem bias gender dan menginginkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan termasuk dalam pemenuhan hak. Kami dari tim kontra sangat tidak setuju dengan Dewan Juri yang terhormat. Mengapa kami sangat tidak setuju dengan Dewan Juri terhormat? Karena pertama, kami sangat tidak setuju dengan mosi kali ini karena kesetaraan gender antara laki-laki dengan perempuan itu tidak sama, jelas berbeda. Dewan Juri yang terhormat. Contohnya saja, seperti yang dikatakan pembicara pertama kami dari tim kontra. Pertama kita lihat dulu Dewan Juri dari contoh kecilnya saja, dari contoh keluarga. Seorang bapak dan seorang ibu, masa iya contohnya, masa iya fungsi mereka sama? Dapat kita ketahui bersama, seorang ayah adalah tugasnya mencari nafkah, memenuhi kebutuhan keluarga, tulang punggung untuk keluarganya. Dan seorang ibu fungsinya adalah mengurus anak-anaknya di dalam keluarga dan mengurus keluarga tersebut. Dan kemudian dari situ saja Dewan Juri yang terhormat, peran laki-laki dan peran perempuan sudah jelas sama. Dewan Juri yang terhormat. Kemudian kita lihat dari pemikiran laki-laki dan pemikiran perempuan sangat berbeda sekali. Karena laki-laki itu berpikir lebih dominan kepada logika dan perempuan itu berpikir lebih dominan kepada hati. Dan kemudian Dewan Juri yang terhormat, mengapa kami tidak setuju dengan mosi kali ini? Bisa kita lihat lagi contoh yang lebih luas. Contohnya dalam masyarakat, di dalam bergotong royong, tenaga laki-laki lebih sangat dibutuhkan daripada tenaga perempuan untuk melakukan mengangkat hal-hal yang lebih berat. Contohnya dalam kebersihan kampung tersebut, tenaga laki-laki lebih dibutuhkan daripada tenaga perempuan. Dan kemudian Dewan Juri yang terhormat, mari kita lihat kembali contohnya di dalam bangsa dan negara Indonesia ini. Seorang pemimpin laki-laki itu sangat berwibawa, sangat gagah sekali. Kita lihat Dewan Juri yang terhormat dibandingkan seorang pemimpin perempuan. Dapat kita berikan contohnya. Boleh kita telah bersama. Mana lebih berwibawa, lebih tegas kita lihat pemimpin kita, mantan presiden yang telah berlalu, Bapak Prabowo, Bapak SBY atau Susilo Bambang Yudhoyono dengan Ibu Megawati Soekarno Putri. Dan kemudian Dewan Juri yang sangat kami hormati. Untuk itu kami dari tim kontra sangat tidak setuju karena jelas berbeda antara laki-laki dengan perempuan, baik dilihat dari sisi tenaganya, pemikirannya dan semuanya.
Dewan Juri yang sangat kami hormati, sekali lagi kami tegaskan Dewan Juri yang sangat kami hormati. Kami dari tim kontra sangat tidak menyetujui adanya kesetaraan gender antara laki-laki dengan perempuan. Terima kasih Dewan Juri terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih kepada pembicara dari tim oposisi. Selanjutnya kami persilakan untuk berbicara kesimpulan dari tim pemerintah pada Bapak Indra Setiawan. Baik, terima kasih kepada Dewan Juri yang terhormat. Saya Mas Saputra Setiawan selaku pembicara ketiga dari tim pemerintah. Di sini kami akan menyimpulkan perdebatan kali ini dengan motif Dewan ini percaya bahwasanya semua perempuan di Indonesia harus memiliki sudut pandang feminis radikal untuk mendongkrak sistem bias gender dan menginginkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan termasuk dalam pemenuhan hak. Sebelumnya, perlu kami tekankan sekali lagi Dewan Juri yang terhormat, kami sangat setuju terhadap posisi kali ini. Sebagaimana yang disampaikan oleh kawan kami pembicara 1 dan pembicara 2 dari tim pemerintah telah menjelaskan secara detail dan terperinci tentang mosi kita kali ini, yakni feminisme radikal ialah gerakan seorang atau sekelompok organisasi dari kaum perempuan yang mana menyuarakan agar dijadikannya kesetaraan antara kaum laki-laki dan kaum perempuan. Perlu kita sadari Dewan Juri yang terhormat, kami sangat setuju terkait mosi kali ini, yang mana kaum wanita atau perempuan memiliki hak dan pengakuan terkait kesetaraan gender. Kaum perempuan harus diakui oleh laki-laki untuk membentuk keadilan yang terkait kesetaraan gender di negara kita Indonesia ini. Sedangkan dari argumentasi yang disampaikan oleh tim lawan belum bisa mengimbangi argumentasi yang disampaikan oleh tim kami, yang bila mana kita sudah hidup di era globalisasi, di era 5.0, yang mana seharusnya tidak adanya lagi bias gender yang dilakukan pada masa ini. Terus Raden Ajeng Kartini bersusah payah untuk mengangkat derajat perempuan pada zaman penjajahan Belanda hingga saat ini. Terus yang ketiga, perempuan pada saat ini jauh lebih kuat dalam keinginan bertahan hidup. Terus yang keempat, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terus pada poin kelima, jika feminisme radikal tidak dijadikan sebagai sudut pandang, maka akan menyebabkan daya pandang yang rendah. Dan melihat argumentasi yang kami sampaikan tidak sepenuhnya dibidas oleh tim lawan. Justru mereka terlalu fokus terhadap sudut pandang yang mana pembicara 1 dan 2 dari tim kontra oposisi sama sekali tidak menjelaskan seperti apa. Terus menyampaikan argumentasi yang berputar-putar di situ saja. Mereka menyatakan perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama. Jelas ini sangat mendukung argumentasi dari tim kami, yaitu tim pemerintah. Sedangkan kami telah harus membidas argumentasi yang disampaikan oleh tim lawan tanpa menyisakan satupun, serta memberikan solusi, yaitu untuk menindaklanjuti keadilan di negara kita Indonesia. Hal yang paling utama ialah menyetarakan antara kaum laki-laki dan kaum perempuan. Sehingga Dewan Juri yang terhormat, kami sangat yakin memenangkan debat kali ini, melihat banyaknya kekurangan dari apa yang disampaikan oleh tim lawan dan ketidaktahuan tim lawan terkait posisi kita kali ini. Mungkin cukup sekian yang kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.
sini kami sebagai di sini pembicara ketiga hanya ingin menambahi dari pembicara tim kontra terdahulu. Kami sangat tidak menyetujui kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Seharusnya di dalam kenegaraan ini maupun di keluarga, kesetaraan laki-laki dan perempuan itu lebih dominan itu harus laki-laki. Karena di bidang laki-laki itu pemikirannya atau karena laki-laki itu wawasannya itu lebih luas dibandingkan perempuan. Contohnya aja, berfilsafat aja, pemikiran laki-laki itu lebih dominan dibandingkan perempuan. Dan kami ingin membahas argumentasi di pro. Tidak usah menyangkut pautkan akar kini. Saudara hidup di negara ini aja karena bantuan pemikiran laki-laki, baik di pendidikan maupun di kemerdekaan negara. Dan terangnya Norman ini karena pemikiran laki-laki juga. Itulah menandakan laki-laki itu lebih dominan dibandingkan perempuan. Kenapa seperti itu? Karena laki-laki itu lebih fokus kepada cara pola berpikirnya dibandingkan perempuan. Kalau perempuan itu lebih fokus kepada lebih fokus kepada mengikuti isi hatinya. Contohnya aja presiden kita yang kelima, yang mana presiden kita kelima itu waktu menjabat menjadi presiden sangat merugikan negara ini. Contohnya di provinsi kita, contohnya di bidang kepulauan di negara kita ini. Hilangnya pulau kita negara ini karena keserakahan dia. Bukan hanya tentang pulau aja. Indosat itu udah kemana gitu. Bukan hanya itu aja, masih banyak pembahasan lain tentang pemikiran perempuan yang telah hancur di negara kita ini. Baik di bidang pendidikannya, baik di bidang tata usaha di negara ini. Dan kesimpulan dari kami, peran laki-laki itu harus lebih tinggi dibandingkan perempuan di segala bidang. Karena pemikiran laki-laki ini lebih dominan dibandingkan perempuan. Dan kami sebagai kontra sangat yakin argumen kami ini akan memenangkan perdebatan kali ini. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.